Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan, update informasi seputar dunia pendidikan dan informasi penting lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, terutama peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 yang hari ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan tentunya. Nah, kita kali ini akan berbagi mengenai bagaimana cara mengisi LK 1.3 ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa sama-sama sudah kita ketahui bahwa di PPG dalam jabatan tahun 2022 di bagian pendalaman materi itu ada 3 langkah kegiatan pembelajaran yang harus Bapak dan Ibu ikuti. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada langkah pertama ini sudah Bapak dan Ibu ikuti 3 hari pertama 19 JP, yaitu hari ke-1 dan sampai dengan ke-3 ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di langkah kedua, eksplorasi penyebab masalah. Di eksplorasi penyebab masalah ini Bapak dan Ibu dilaksanakan 6 hari, yaitu hari ke-4 sampai dengan hari ke-9. Disinilah Bapak dan Ibu harus menyelesaikan yaitu LK 1.2 ya. Di antaranya adalah masalah yang Bapak dan Ibu identifikasi, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu mengeksplor penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan juga wawancara, kemudian analisisnya juga dilakukan di sini. Nah, di langkah ketiga Bapak dan Ibu sekalian, di langkah ketiga ini yaitu hari ke-10 sampai dengan hari ke-12 sebanyak 3 hari, Bapak dan Ibu harus melakukan penentuan penyebab masalah di langkah ke-3 ini, dan waktunya sangat sempit. Bapak dan Ibu hanya 3 hari, sedangkan LK yang harus Bapak Ibu selesaikan ada 2 LK ya. Salah satunya adalah LK 1.3. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita akan lihat di hari ke-10 ya. Di hari ke-10 atau di langkah 3 tadi kan kita langkah 3 ada 3 hari, hari ke-10, 11 dan 12. Nah, di hari ke-10-nya Bapak dan Ibu mendiskusikan atau mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab yang diidentifikasi. Bapak dan Ibu di LK 1.3 Bapak dan Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap masalah dan juga sudah menuangkan hasil eksplorasi penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab yang sudah Bapak dan Ibu identifikasi di LK 1.2, dilaksanakan di hari ke-10, nanti dituangkan dalam LK 1.3. Kemudian di hari ke-11 Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi, dan di hari ke-12 Bapak dan Ibu menentukan masalah minimal ya 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian Bapak Ibu guru dan akar penyebabnya. Ini adalah gambaran secara umum, tapi tentunya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan arahan dari Bapak dan Ibu dosen di LPTK-nya masing-masing. Tentu Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak dan Ibu dosen tentunya. Nah, di hari ke-12 ini Bapak dan Ibu menuangkannya dalam LK 1.4, yaitu masalah yang terpilih yang diselesaikan. Nah, kita akan fokus di LK 1.3 terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Di LK 1.3 tentang penentuan penyebab masalah di sini ya, ada 4 kolom. Yang pertama kolom nomor Bapak dan Ibu. Kemudian kolom kedua adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Kolom ketiga akar penyebab masalah, dan kolom keempat analisis akar penyebab masalah. Nah, untuk kolom kedua hasil eksplorasi penyebab masalah Bapak dan Ibu ambil ya, ini dari LK 1.2 ya. Di LK 1.2 Bapak dan Ibu di masalah yang diidentifikasi, misalkan masalah pertamanya apa? Misalnya siswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi, misalnya materi pelajaran atau materi pelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur Bapak dan Ibu sudah menemukan ya masalah-masalah ya, penyebab masalah dari literatur dan dari wawancara. Itu semua dituangkan ke sini ya Bapak dan Ibu. Dituangkan di kolom 2 ini, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Kemudian
Dari hasil eksplorasi penyebab masalah di kolom kedua ini, Bapak dan Ibu mencari akar penyebab masalah ya, karena dari eksplorasi penyebab masalah ini bisa jadi akar masalahnya itu hanya satu atau hanya dua dari masalah-masalah yang Bapak dan Ibu eksplor. Misalkan jumlahnya ada berapa ya, banyak ya, 10 atau 20 ya. Nah seperti itu. Kemudian akar penyebab masalahnya dituangkan di kolom ketiga ya, dari masalah misalkan bakat siswa, minat siswa, cara belajar siswa, kemudian sumber belajar yang terbatas, sarana yang terbatas, dan sebagainya, bisa mengarah pada akar penyebab masalahnya, yaitu misalnya guru tidak melakukan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik siswa misalnya. Nah, tuangkan di sini ya Bapak dan Ibu akar penyebab masalah tersebut. Lalu terakhir, analisis akar penyebab masalah dituangkan di kolom keempat. Ya, dari hasil diskusi dan analisis misalnya ditemukan akar penyebab masalahnya, yaitu cara guru di dalam mengajar tidak menggunakan model-model pembelajaran inovatif misalnya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian solusinya adalah bagaimana guru perlu menyusun, mendesain model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang kemudian diterapkannya dalam pembelajaran misalnya seperti itu ya. Itu Bapak dan Ibu berbagi kami di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sekali lagi, dan semoga sukses untuk Bapak dan Ibu mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.